Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sorban umat seputar obrolan umat kembali hadir ke mitra JC sekalian yang dipancarkan langsung di Radio Peradaban Islam, radio yang disiarkan langsung di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center. Qadarullah pada hari ini kembali hadir di mitra JC sekalian yang semoga tetap dalam keadaan sehat dengan penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku mitra JC di mana saja antum berada, semoga tetap dalam penuh keberkahan, apalagi di Jumat yang memang penuh dengan keberkahan bagi kita orang-orang yang beriman. Insya Allah kita beberapa saat lagi akan Allah masukkan kita ke dalam bulan yang kita harap-harapkan, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya bagi orang yang beriman, kita siapkan betul diri kita sehingga kita layak dan pantas orang-orang yang akan mengikuti perjuangan di bulan suci Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam arti penuh dengan keuntungan, dengan keutamaan-keutamaan Ramadan berikan kepada kita, yang itu semua atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk sorban umat kesempatan ini kita mengambil tema manusia-manusia yang beruntung dan yang rugi di bulan suci Ramadan. Berapa kali Ramadan hadir dalam kehidupan kita saat kita lahir, sejak balik sampai usia kita, itu sudah berapa banyak kitakah apakah beruntung atau malah sebaliknya menjadi orang-orang yang rugi. Sehingga kita akan obrolkan dan dapat penjelasan dari salah satu narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Joko Wijiatmo. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kelihatan selalu tetap semangat dan penuh keceriaan ini. Amin. Insyaallah. Ya, bisnis lancar. Alhamdulillah. Baik mitra JC sekalian, mari kita simak sama-sama. Dan bagi mitra JC sekalian, bagi yang kurang memahami dari penjelasan, bisa berikan pertanyaannya di komentar JC TV. Dan untuk itu mari sama-sama kita dengarkan, kita saksikan. Bagi mitra JC sekalian yang sudah mendapatkan linknya, bisa dikirim, disampaikan kepada saudara-saudara yang lain, karena memang semoga ini akan mendapatkan fadilah, keutamaan. Tentunya semoga Allah selalu memberkahi dengan pahala yang itu semua menjadi aset dalam kehidupan kita untuk sampai kepada di yaumil akhir kelak. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Wijiatmo, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa JIC TV yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur pagi ini kita bisa bertemu di udara dalam acara sorban umat. Pada kesempatan pagi ini ada tema yang kita obrolkan. Bagaimana manusia-manusia, orang-orang yang beruntung nanti dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan
atau sebaliknya orang-orang yang nanti rugi di dalam bulan Ramadan. Pemirsa GIC TV rahimakumullah, bahwasannya ibadah Ramadan, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kita semua, karena begitu banyak fadilah-fadilah yang memang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, tinggal beberapa hari lagi ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini, kiranya tak salah kami dari Sorban Umat untuk mengingatkan kembali detik-detik injury time untuk memasuki bulan Ramadan. Pemirsa GIC TV rahimakumullah, kalaulah Ramadan itu kita umpamakan sebuah kompetisi akbar, di mana Ramadan adalah merupakan waktunya fastabiqul khairah. Kita berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan. Ini adalah merupakan bulan kompetisi, bulan di mana kita berkompetisi untuk sama-sama meraih ganjaran, berusaha fastabiqul khairah untuk sama-sama menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu ibadah Ramadan adalah memiliki satu cita-cita. Dengan kita menjalankan ibadah Ramadan menjadi yang terbaik, maka Allah telah menjanjikan kepada kita dengan la'allakum tattaqun. Sehingga pemirsa GIC TV rahimakumullah, dengan predikat takwa inilah kita menjadi orang yang selamat. Dengan predikat takwa inilah kita menjadi orang yang bahagia. Dengan predikat takwa inilah kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah dan di sisi manusia lainnya. Oleh sebab itu, pemirsa GIC TV, bahwa anugerah-anugerah itu ini harus menjadi sebuah stimul, ya, menjadi perangsang buat kita. Yang menjanjikan itu adalah Allah. Ketika kita menjalankan ibadah Ramadan dengan terbaik, maka Allah menjanjikan dengan ketakwaan yang baik. Sekali lagi, ganjaran-ganjaran orang yang bertakwa itu begitu banyak. Allah akan memberikan rizki dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Allah akan memudahkan jalan-jalan keluar dari setiap problematika hidup kita. Allah akan mudahkan, ya. Allah akan ampuni, yang lebih dahsyat lagi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang lalu sampai hari ini, ya, ini Allah ampuni. Oleh sebab itu,
jangan dianggap bulan biasa saja, bulan Ramadan ini. Karena terlalu banyak janji-janji Allah dalam masuki bulan Ramadan ini, sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman harus merasa terpanggil untuk mengikuti kompetisi di bulan Ramadan itu. Jadi jangan sampai ketika Ramadan datang, ya udah ya datang Ramadan, besok kita tarawih, kemudian kita puasa. Datangnya bulan Ramadan, ingat ketika orang sudah ramai-ramai untuk pergi melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi kita tahu bahwa orang-orang yang rindu kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia sudah berdoa sejak 3 bulan lalu, masuk bulan Sya'ban sudah berdoa agar diberkahi Rajab, agar diberkahi Sya'ban, dan agar dipertemukan wabaligna Ramadan, dipertemukan menjumpai Ramadan. Pemirsa GIC TV, jadi yang pertama, orang-orang yang beruntung dalam menjalani bulan Ramadan adalah orang-orang yang telah memulai persiapan. Bukan hanya dia sejak bulan Rajab, tapi persiapan itu dia sudah siapkan jauh-jauh hari. Ya. Jauh-jauh hari ketika dia berhasil melewati bulan Syawal, kemudian dia sudah bercita-cita ingin bertemu lagi bulan Ramadan. Karena dari situ ada satu persiapan-persiapan yang harus diusahakan. Sebagai contoh, pada perjumpaan kita di pertemuan yang lalu, ada persiapan-persiapan finansir, persiapan-persiapan kesehatan, persiapan-persiapan yang lainnya yang memang dipersiapkan lebih jauh. Nah, pemirsa GIC TV rahimakumullah, persiapan-persiapan keimanan kita dengan memupuk kebiasaan-kebiasaan baik, ini kita mulai gas pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sehingga ketika kita memasuki Ramadan, target-target di dalam bulan Ramadan itu semuanya sudah biasa kita lakukan karena sudah kita latih sejak bulan-bulan sebelumnya. Nah, pemirsa GIC TV rahimakumullah, kalaulah kita umpamakan satu ibadah Ramadan sebuah kompetisi dalam ring tinju, maka latihan-latihan yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya ini adalah merupakan satu persiapan, ya, persiapan yang sangat membantu. Bagaimana ketika kita sudah membiasakan diri dengan ibadah puasa kita di bulan Rajab, kemudian kita tingkatkan lagi di bulan Sya'ban, maka memasuki bulan Ramadan, puasa itu bisa kita kerjakan dengan lebih baik lagi, dengan sahur, ibadah sahur yang baik, ya, dengan ibadah berbuka yang baik, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, dia sudah tidak bermalas-malasan lagi. Ya. Jadi orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan ini, dia sudah tidak malas-malasan lagi untuk melakukan ibadah Ramadan.
Ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, dia sudah tidak bermalasan lagi. Bangun dengan segera. Kemudian ketika dibangunkan untuk sahur, dia juga dengan penuh energi, ya, mudah dibangunkan. Kemudian dia bersahur. Kemudian ketika dia menjalani hari-hari saum, semuanya, ya, dia hiasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Kemudian dia juga puasa yang dia laksanakan ini dihiasi dengan perbuatan-perbuatan akhlak. Dia tidak bergunjing, dia menahan hawa nafsunya untuk berkata marah, ya. Kemudian dia juga berusaha untuk lebih energik lagi. Sebab ketahuilah pemirsa GIC TV, sesungguhnya Ramadan itu bukan tempat untuk bermalas-malasan. Justru Ramadan itu adalah merupakan sebuah bulan-bulan yang menuntut kita bergerak lebih cepat, ya. Jadi jangan digunakan hanya untuk tidur lagi. Bangun azan, baru bangun gitu, ya. Bukan. Ketika perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Dan masih banyak perang-perang lain yang itu terjadi bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu, ya, betapa dekatnya seorang hamba dengan Allah, ya, maka para mujahid begitu energik, ya, begitu bersemangat untuk berjuang, berjihad, melaksanakan peperangan Badar pada saat itu. Sehingga akhirnya Allah menurunkan bantuan karena begitu transendental, begitu dekatnya hubungan antara seorang hamba dengan Allah, dengan Sang Pencipta, Sang Penguasanya. Maka dengan kekuatan iman, ya, di bulan Ramadan ini seakan-akan peningkatan iman yang begitu dahsyat, maka disitulah, ya, Rasulullah banyak memberikan perintah, ya, peperangan-peperangan itu dikerjakan atau terjadi di dalam bulan Ramadan. Begitu Pak Ustadz Hasan Nasir, ya. Nah, jadi ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat membahagiakan. Dengan kebahagiaannya ini menjadi energi. Jadi, bahwa sahabat bertemu dengan Ramadan itu kebahagiaannya luar biasa, bahkan sampai meneteskan air mata. Kebahagiaan ini menjadi energi untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan yang begitu berat. Saum, qiyamul lail, tarawih, sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, kemudian membaca Al-Quran, qiraatul Al-Quran, ini semua adalah merupakan ibadah-ibadah yang sangat berat, ya, dan hanya orang-orang yang khusyuk. Maka energi kebahagiaan kita ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini akan memudahkan kita untuk berfastabiqul khairat, menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ya, mungkin ini menjadi bahan perbincangan kita. Ya, baik mitra JIC sekalian, alhamdulillah guru kita Al-Mukarram Ustadz Insinyur Wijiatmo memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita ini harus orang-orang yang beruntung. Karena rupanya Ramadan ini merupakan ajang yang harus kita jadikan sebagai ajang pertempuran, ajang sebagai kompetisi, bahwa kita harus menjadi yang pemenang.
Maka untuk menjadi pemenang kita harus menyiapkan sebelumnya. Ya. Sehingga saat tempur itu dari awal, tengah sampai finish Ya. dengan energi yang justru semakin meningkat. Meningkat. Bukan awal-awalnya saja. Nah, dilemanya begini nih Ustaz. Ya. Pertama itu siap-siap di masjid-masjid, insya Allah juga di Islamic Center, itu awal-awal 1-3 hari sampai turun ke jalan, sampai akhirnya membuat saf-saf baru, ya. Baik ibu-ibu, anak-anak semuanya gitu. Nah, kalau udah pekan, maksud sepekan saja, ternyata udah mulai berkurang. Bahkan pas saat akhir-akhir, bahkan kalau Rasulullah dan para sahabat itu kan semakin dikencangkan Ikat pinggangnya. Untuk apa? Khusus untuk biar Ramadan itu maksimal, menjadi pemenang, jadi orang yang beruntung. Tapi realita di negeri kita ini, ya, mungkin Jakarta ya, atau tempat-tempat yang lain mungkin gitu, Ustaz. Nah, apa itu yang penyebabnya para kaum mukmin atau orang yang beriman atau yang bermuslim yang menjalankan Ramadan itu berguguran? Iya. Ya, salah satu penyebabnya ketika dia sudah masuk Ramadan kemudian berguguran adalah kurang persiapan. Sejak sebelum Ramadan ya? Sejak sebelum Ramadan. Ya, maksimal tadi ketika memasuki Rajab dia sudah mempersiapkan jiwa keimanannya untuk menyongsong Ramadan itu seperti apa gitu ya. Yang lebih parah lagi memang ketika persiapan itu juga ya tidak dipersiapkan, tidak disadari, kemudian tahu-tahu sudah masuk datang Ramadan gitu. Oh, orang pada pergi tarawih, oh udah Ramadan ya. Sehingga kalah start. Sehingga dia menjadi orang yang kalah. Ya, jadi otomatis memang agar kita bisa menjadi pemenang dalam kompetisi Ramadan, memang butuh persiapan. Persiapan itu tentunya ini adalah persiapan yang sifatnya dawam, ya. Rutin, ya, sifatnya rutin. Itu sudah kita kerjakan semenjak kita melewati bulan Syawal. Tentunya karena syarat untuk melakukan ibadah Ramadan itu adalah passwordnya ya ayyuhalladzina amanu, iman, berarti syaratnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak memperbaiki iman kita, boleh jadi kita bukan orang yang seharusnya terpanggil untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah lain di dalam bulan Ramadan. Sehingga realitanya memang dia bukan peserta kompetisi gitu. Jadi hanya sebagai penggembira, ikut-ikutan gitu. Nah, sehingga kita menyaksikan, ya, boleh jadi ketika kita melihat begitu banyak masyarakat hari ini, pertama penuh, kemudian tengah kosong, nanti belakang akhir baru penuh lagi. Ini banyak yang hanya sebagai penggembira, dia bukan sebagai peserta dari kompetisi. Kalau dia sadar sebagai peserta kompetisi, dia harus bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Yang pertama tentu persiapan itu yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu gitu kan. Persiapan iman kita. Persiapan iman kita tentu tidak bisa tidak. Mesti dari pengajian ke pengajian. Taklim gitu. Jadi di mana taklim ini dibacakan ayat-ayat, dibacakan hadis dan lain sebagainya, maka kegiatan-kegiatan pengajian, taklim ini menjadi persiapan yang jauh-jauh hari harus dipersiapkan untuk menyongsong kompetisi akbar di bulan Ramadan. Dan selain itu, ya, ketika bulan Ramadan sebetulnya setan-setan itu
diikat gitu kan ya. Iya, iya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Sufidatis sayatin wa sufidatis sayatin, ya kan? Iya, iya. Jadi ketika datang bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Jadi kalau seseorang itu dia kemudian tidak bisa meraih kemenangan, atau dia ya santai, atau dia melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, itu bukan digoda oleh setan. Oleh dirinya sendiri. Oleh diri dia sendiri yang ketika 11 bulan di belakang dia terbiasa digoda oleh setan tersebut gitu ya. Di bulan Ramadan setan sudah nggak goda pun, dia sudah bisa melakukan perbuatan yang biasanya perlu digoda dulu oleh setan. Jadi ibaratnya seperti orang yang berada dalam ring tinju. Iya, 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 iya. Ketika di luar ring tinju persiapan, pelatih itu melatih kan? Iya, iya, iya. Ketika di ring tinju, pelatih tidak ikut naik ke ring tinju gitu. Betul. Karena Sudah kompetisi akbar tadi. Ya, kalau kita ibaratkan Ramadan sebuah kompetisi. Nah, pelatih tidak naik ke atas ring, tapi kita sudah bisa melakukan instruksi-instruksi yang disampaikan oleh pelatih ketika di luar ring tinju. Begitulah perumpamaan. Kalaulah di bulan Ramadan itu setan-setan diikat, memang. Tapi kita melihat banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat gitu. Di bulan Ramadan setan diikat, tetapi orang melakukan maksiat ini karena orang tersebut di bulan berikutnya sudah terbiasa digoda. Pada saat di bulan Ramadan tidak digoda pun, dia sudah pandai untuk melakukan perbuatan yang pernah diajarkan setan di luar bulan Ramadan. Iya. Jadi terjadi sekali ya. Jelas. Setan itu sebagaimana Ustadz sering sampaikan, terdiri dari dua golongan. Wisufi sudurinas minal jinnati wan nas. Ternyata manusia yang udah biasa digoda oleh setan, akhirnya dia berperilaku seperti setan. Bagaimana digoda? Ya, makanya di bulan Ramadan pun mudah sekali orang untuk sebenarnya ya, mudah sekali orang tuh berbuat baik karena pintu surga terbuka. Terbuka, betul. Sementara pintu neraka ditutup. Berarti kan orang harusnya malu untuk berbuat. Betul. Maksiat. Fakta membuktikan. Orang tuh santai-santai aja tidak berpuasa, ya. Santai-santai saja, bahkan meninggalkan yang harusnya menjadi prioritas saat kita Ramadan. Harusnya tadarus, harusnya sodako, harusnya ibadah-ibadah. Ini santai-santai aja. Nah, berarti bagaimana untuk menjaga itu? Tadi Ustaz sudah sampaikan, ngaji tadi, rajin taklim, rajin ngaji. Betul, iya. Ini nggak mudah nih Ustaz. Bagaimana biar metode ngaji atau taklim itu begitu dirindukan dan saat hadir menyenangkan, bukan hadir itu mantap akhirnya. Nah, bagaimana mengemas biar pengajian itu terasa lebih enak, nyaman? Apakah perlu hadiah atau apa? Bagaimana? Nah, ya, jadi memang hidup ini adalah dengan belajar, ya kan? Jadi menuntut ilmu, belajar ini adalah syariat yang abadi, ya kan? Syariat yang abadi, ya. Bahwa manusia diberi akal, ya, diberi pikiran, maka Allah syariatkan agar kita menuntut ilmu. Ya, sehingga Rasulullah pernah bersabda, ya kan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Pemirsa GIC TV,
ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, faridah. Faridatun. Faridah wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kapan? Minal mahdi ila lahdi. Dari buayan hingga mau masuk liang lahat, ya. Ini menjadi rentang waktu yang memberikan gambaran seumur hidup kita itu harus belajar. Dan ketahuilah pemirsa GIC TV, belajar yang terus-terus mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan, maka belajar ini adalah dengan memperluas, memperdalam ilmu din, ilmu akidah, ilmu akhlak, ya, ilmu sejarah. Nah, ilmu-ilmu inilah yang akan memberikan kepahaman kepada kita. Ilmu-ilmu inilah yang akan memberikan keyakinan kepada kita, yang pada akhirnya akan memberikan kesadaran kepada kita untuk melakukan setiap hidup kita, aktivitas hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih bernilai. Jadi pemirsa GIC TV, bahwa menuntut ilmu ini menjadi syariat yang wajib buat setiap mukmin muslim. Nah, untuk pemirsa GIC TV yang sudah tidak terikat oleh pendidikan-pendidikan formal, ya, itu apakah bebas begitu saja? Dia tidak pernah belajar dan lain sebagainya. Maka media untuk terus merealisasikan perintah Allah untuk belajar adalah di taklim-taklim kita. Taklim itu artinya adalah belajar. Ya. Jadi taklim-taklim ini menjadi media yang sangat baik, di mana tempat-tempat ini adalah tempat yang sangat dirindukan, sangat dibanggakan, dihadiri oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, didoakan oleh ikan-ikan di lautan, gitu ya. Orang yang duduk-duduk dalam majelis taklim, dari langkah pertama dia keluar dari rumah, malaikat sudah memohonkan ampunan dosa kepada Allah. Bukan itu saja, ya. Sampai dia pulang ke rumah terus malaikat mendoakan kita. Hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di lautan, itu semua mendoakan orang yang ada di dalam majelis taklim. Oleh sebab itu, pemirsa GIC TV, kalau benar bahwa pemirsa adalah orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu adalah orang yang taat patuh kepada Allah, wajib yang menjalankan kewajiban-kewajiban, berarti indikator predikat seorang yang beriman itu harus punya majelis taklim yang dia ikuti rutin, ya, bukan hanya sekedar butuh datang, nggak butuh nggak datang, tapi bagaimana kita memilih, seperti pertanyaan Pak Ustadz Hasan Nasir, bagaimana agar kita taklim ini menyenangkan dan lain sebagainya, maka carilah taklim-taklim yang memiliki wawasan yang lebih luas. Di situ ada, ya, usia-usia yang sebaya sehingga suasana itu lebih menyenangkan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus yakin ketika kita berusaha rindu cinta kepada Allah, menuju Allah, pasti Allah juga sedang mendekati kita. Ketika kita berjalan sejengkal, Allah akan mendekati kita sedepak. Ketika kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Tapi yang penting pada kesempatan kali ini, kita harus berusaha dengan niat tulus ikhlas
untuk melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Datangi majlis-majlis taklim. Mungkin ada yang dikenal dari sahabat kita gitu ya. Mungkin di masjid di masjid mana yang menyelenggarakan taklim yang terbaik ya, yang terevaluasi, terbimbing ya, sehingga bisa menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah tazkiroh gitu kan, agar kita bisa menjalankan Islam ini dengan lebih baik lagi, lebih nyaman, lebih bahagia. Ya mungkin itu. Mitra JC sekalian, jadi jelas saat kita menjadi orang yang Allah pilih dalam Ramadan, maka jangan kita sia-siakan. Jadilah orang-orang yang beruntung dengan mengikuti dari start sampai finish. Dan kita sampai kepada finish, maka Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik, yaitu takwa. Nah, bagaimananya? Tentu harus pertama persiapan. Bagaimana menjaga persiapan itu? Karena dalam menjalankan Ramadan itu kan dari pagi sampai pagi lagi, artinya full. Maka diperlukan ada media yang namanya tadi Ustaz sampaikan, harus dalam majelis taklim, majelis ilmu. Rupanya ini sudah menjadi keharusan setiap pribadi kita, sehingga kita tahu manfaatnya saat kita menjalankan Ramadan dan ruginya saat kita menjadi orang yang rugi. Ya, maka dimaksimalkan betul. Pun saat kita ngaji, benar-benar kita niatkan. Karena saat kita ngaji, setan juga rupanya ikut ngaji, menggoda, ikut ngaji juga, tapi dia menggoda supaya tidur ngantuk. Ya, jadi saya pernah membaca kisah saat Rasulullah mau mengisi taklim, setan juga ngikut itu. Setan, kamu ngapain? Ikut-ikutan. Ya Rasulullah, saya mau ke majelis ilmumu. Ngapain? Orang kan kalau mau ngaji kan bawa Quran, bawa buku, nanti perlu dicatat. Betul. Harus bawa kacamata, takut nanti nggak jelas. Ya, disiapin kalau perlu minuman, bawa minuman. Ya, kalau diperlukan semuanya. Dia memang siapkan. Setan nggak bawa itu, Ustaz. Ternyata dia bawa paku sama kipas. Dan Rasulullah tanya, dan setan kalau tanya Rasulullah nggak mungkin bohong, karena dia juga udah tahu konsekuensinya saat dia bohong, maka dia mati, pokoknya kebakar. Itu paku buat apa? Ini Rasulullah, biar aku tusuk-tusuk belakangnya katanya, bokongnya, jadi gelisah banget, ini lama banget sini. Kayaknya pengalaman pribadi. Nah, terus kipas, kalau dia udah tusuk, udah nggak bisa apa masih aku kipasin, biar tidur dia. Kayaknya kedengaran ustadznya materinya bagus, udah kencang, tegas. Kedengarannya tidurlah. Karena itu setan. Makanya harus kita pahami juga saat kita menjalankan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, ternyata setan itu juga berupaya agar kita jauh. Untuk di Ramadan ini kan Ustadz sudah jelaskan, dia diikat, terbelenggu, betul. Tapi kalau masih ada, berarti memang dia sendiri sudah jadi setan. Ya, jadi putra Yesus sekalian, jelas ya bahwa Allah sudah memberikan dua jalan kepada kita, jalannya Allah dan jalannya selain Allah. Ya. Jalan Allah itu pasti Allah akan memberikan keberuntungan, baik di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat. Dan jalan selain Allah, maka dia akan rugi. Kenapa? Karena udah dikasih jalan, cari jalan yang lain sendiri, menganggap dianya lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk menjaga itu, kita siapkan diri kita mengikuti majelis taklim, majelis ilmu, dan mudah-mudahan juga guru kita Ustaz sudah menyediakan di rumahnya ada pengajian Ustaz. Ada. Mungkin juga di lembaga-lembaga Ustaz. Nanti kita bisa tanya langsung, Ustaz saya mau ngaji tapi maunya begini-begini, saya sekeluarga, boleh nggak Ustaz? Boleh, insya Allah. Saya masih sama anak-anak saya, boleh nggak Ustaz? Nah, boleh Ustaz ya? Boleh, ya insya Allah terbuka lebar. Tinggal bisa di komen, tinggal nanti bisa komunikasi secara pribadi ke Ustaz. Ya, kapan waktunya bahkan Ustaz sudah menyediakan. Baik mitra JC sekalian, karena ini hari Jumat, kita ketahui bersama kita sudah sejenak lagi ya, karena kita hanya sampai sekitar durasi 1 jam. Ya, alhamdulillah sudah hampir
mendekati. Jadi karena Ustadz juga kayaknya mau mengisi ini nanti Jumatan. Iya. Ya. Jadi kita langsung saja kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, Ustadz ingin menyampaikan kesimpulan-kesimpulan. Iya, jadi pemirsa GIC TV, janganlah dianggap promo-promo yang diberikan oleh Allah itu sebagai promo biasa. Allah telah menjanjikan ingin memberikan ampunan dosa. Dari awal hingga akhir Allah akan memberikan ampunan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah sudah berjanji bahwa akan mengampuni dosa taqaddama, yang mukaddimah yang awal dari pertama sampai terakhir itu Allah ampuni. Kenapa kita nggak tertarik dengan ampunan dosa itu? Kalaulah kita mati setelah melaksanakan ibadah Ramadan yang baik, yang dijanjikan Allah, maka kita sudah tidak membawa dosa lagi. Dan ini harus menjadi sebuah perangsang semangat buat kita. Bagaimana nikmatnya ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ibadah Ramadan ini menjadi asbab kita diampuni dosa-dosa kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terakhir. Ya, syukran kasir kepada guru kita Ustaz Insinyur Wijiatmo. Mitra JIC sekalian, alhamdulillah semoga kita termasuk orang-orang yang sukses dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kita siapkan betul sejak dini, dan saat kita masuk dalamnya kita selalu niatkan bahwa Allah lah yang semua menggerakkan kita semua. Maka kita selalu semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat dengan menjalankan aktivitas yang itu memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan untuk itu kita selalu minta kepada Allah yang terbaik, baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, sampai kepada negeri ini serta kepada seluruh kaum muslimin di mana saja. Itu saja yang bisa kita ketengahkan untuk kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kehilapan. Yang benar pastinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kami yang bertugas. Billahi bisabil haq. Sebelum kita akhiri, maka sama-sama dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diperbanyak maaf atas segala kehilapan. Billahi bisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.